Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Destiana Ardita. I want to present it about the material today is application of alternating electric current in daily life. The materials will be discussed consists of five. The first, definition of alternating current circuit. The second, effective price and average price. The third, RLC circuit, and the fourth, power in AC circuit, and the last, application of alternating electric current in daily life. The first material I will be explain about the definition of alternating current circuit. Alternating current is an electric current that reverses direction with a fixed frequency, so it is called an alternating current or AC. The source of alternating current is an alternating current generator. Alternating current is distinguished between alternating current which has sinusoidal function or graphic pattern and alternating current which is non-sinusoidal. Jadi, arus bolak-balik ini merupakan arus listrik yang berbalik arah dengan frekuensi tetap sehingga disebut dengan arus AC atau alternating current. Pada listrik arus bolak-balik ini, GGL serta arusnya mempunyai lebih dari satu arah atau arahnya berubah sebagai fungsi waktu. Nah, sumber dari arus bolak-balik ini adalah generator arus bolak-balik. Nah, generator arus bolak-balik ini terdiri atas sebuah kumpulan persegi yang diputar dalam medan magnet. Arus bolak-balik ini dibedakan antara arus bolak-balik yang mempunyai fungsi atau pola grafik sinusoida dan arus bolak-balik yang non-sinusoida. Berikut grafik dari sinusoida dan non-sinusoida. Pada grafik pertama dapat kita lihat bahwa ini merupakan pola sinusoidal dan pola non-sinusoidal. Terdapat pada gambar A bahwa gambar A merupakan pola sinusoidal, sedangkan gambar B dan C merupakan pola non-sinusoidal. Nah, jadi sumber arus bolak-balik ini adalah generator arus bolak-balik. Generator arus bolak-balik ini terdiri atas sebuah kumparan persegi yang diputar dalam medan magnet, sehingga nantinya gaya gerak listrik atau yang disebut dengan GGL yang dihasilkan oleh generator arus bolak-balik berubah secara periodik menurut fungsi sinus atau kosinus. Gaya gerak listrik atau GGL sinusoida ini dihasilkan oleh sebuah kumparan yang berputar dengan laju sudut tetap. Tegangan yang dihasilkan berupa tegangan sinusoida dengan persamaan berikut. Pada lingkaran yang berwarna pink, terdapat persamaan tegangan sinusoida. Pada grafik yang kedua, menunjukkan bentuk sinusoidal, di mana sumbu vertikal menunjukkan nilai tegangan atau arus yang dihasilkan oleh sumber bolak-balik dan sumbu horizontal menunjukkan waktu. The next, effective price and average price consists of two, the first root mean square and the second average. Dan kita bisa lihat pada materi selanjutnya yaitu ada harga efektif dan juga ada harga rata-rata. Harga efektif ini disamakan dengan root mean square, sedangkan harga rata-rata disamakan dengan average. Nah, di sini juga terlihat ada grafik, yaitu grafik rangkaian listrik yang memiliki hambatan R dialiri arus listrik bolak-balik dengan tegangan V. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah kuat arus dan tegangan yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan jumlah energi yang sama ketika melalui suatu pengantar dalam waktu yang sama.
sehingga besar arus efektif yang mengalir pada sebuah rangkaian seperti grafik yang telah ditunjukkan dapat juga dihitung dengan cara sebagai berikut, di mana yang pertama itu harga efektif atau root mean square sudah terlihat pada kotak pertama, yaitu ada rumusnya di mana W sama dengan R dikali I kuadrat dikali T untuk arus rata. I sama dengan I efektif. Untuk persamaan dari harga efektif untuk GGL dan arus itu adalah arus bolak-balik efektif sama dengan P dan I efektif dikali P. Biasanya tanda atau keterangan efektif tidak dituliskan. Itu berarti yang dimaksud adalah harga efektifnya. Pada umumnya, alat-alat ukuran listrik bolak-balik dikalibrasi untuk harga efektif untuk tegangan sinusoidal. Selanjutnya, harga rata-rata atau average value. Nah, harga rata-rata arus dari listrik arus bolak-balik ini didefinisikan setara dengan besarnya arus rata yang dalam selang waktu sama memindahkan sejumlah muatan yang sama besarnya. Nah, jika arus rata-rata dengan selang waktu memindahkan sejumlah muatan, Q sama dengan I dikali T. Listrik arus rata-rata ini, arus yang mengalir tetap besarnya, berarti arus rata-rata dan arus sesaat sama besarnya. Atau seperti yang terlihat pada slide, rumus dari jumlah muatan yang dipindahkan oleh arus bolak-balik dalam selang waktu T itu pada kolom pertama, dan untuk kolom yang kedua itu untuk selang waktu satu periode hingga harga rata-rata bagi arus GGL dan tegangan. Untuk arus bolak-balik yang mempunyai pola grafik simetrik, artinya bagian positif dan negatif sama besar. Namun, dalam selang waktu T, harga rata-ratanya 0. Dalam hal demikian, harga rata-rata diambil untuk selang waktu setengah periode saja. The next material about the power AC circuit atau daya dalam rangkaian AC, di mana jika sebuah induktor dialiri arus listrik bolak-balik, pada induktor akan timbul medan magnetik. Dapat kita lihat pada dua buah gambar yang di slide. Itu terdapat gambar rangkaian alternating current, di mana untuk menimbulkan medan magnetik ini dibutuhkan energi yang kemudian akan tersimpan di dalam medan magnetik. Jika arus listriknya dihentikan, maka medan magnetik akan hilang. Bersamaan dengan itu, energi yang tersimpan di dalam medan magnetik pun akan berubah kembali menjadi energi listrik. Sehingga induktor dialiri arus bolak-balik akan terjadi perubahan energi berubah ulang secara periodik dari energi listrik ke medan magnetik, dan sebaliknya dari medan magnetik ke energi listrik. Dan peristiwa yang sama juga dapat terjadi pada kapasitor. Ketika kapasitor dihubungkan dengan tegangan listrik, di dalam kapasitor timbul medan listrik. Untuk menimbulkan medan listrik ini dibutuhkan energi yang berasal dari tegangan listrik. Jika tegangan listriknya diputuskan, maka medan listrik di dalam kapasitor juga akan menghilang, dan energi yang tersimpan di dalamnya akan kembali ke rangkaian dalam bentuk arus listrik sesaat. Oleh karena itu, kapasitor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Akan terjadi peristiwa perubahan energi secara periode. Jadi, induktor murni dan kapasitor murni yang ada di dalam rangkaian arus bolak-balik ini tidak menghabiskan energi listrik, karena yang sebenarnya terjadi adalah perubahan secara berulang energi listrik dari rangkaian ke medan magnet atau medan listrik. The next material, RLC circuit. Nah, jadi materi ini tentang rangkaian RLC, di mana yang RLC ini dibagi menjadi dua. Yang pertama resonansi RLC seri, dan yang kedua impedansi rangkaian RLC seri. Yang pertama, resonansi RLC seri ini sebuah rangkaian yang terdiri atas hambatan, induktansi, dan kapasitor yang terhubung secara seri dan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan yang berubah terhadap waktu, seperti pada gambar berikut ini. Nah, kita
dapat melihat bahwa arus yang mengalir pada rangkaian RLC seri ini adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan induktor dan kapasitor yang disusun secara seri. Kemudian rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Dapat dilihat pada gambar ketujuh, itu grafik tegangan total dan arus pada sebuah grafik. Beda fase antara tegangan total terhadap arus adalah dengan 0 kurang dari 90 derajat atau tegangan mendahului arus. Yang kedua itu impedansi rangkaian RLC seri, di mana hambatan total karena pengaruh resistor R, induktor X, L, dan kapasitor XC dalam rangkaian arus bolak-balik dapat diganti dengan sebuah hambatan pengganti yang disebut impedansi atau disimbolkan dengan Z, sehingga akan berlaku hubungan V sama dengan V sama dengan I dikali Z. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui frekuensi resonansi dari sebuah rangkaian? Yaitu dengan mengubah frekuensi yang dihasilkan oleh sebuah generator. Kita juga dapat menentukan frekuensi resonansi dari rangkaian dengan frekuensi generator diubah menjadi nilai yang terkecil. Kemudian, secara perlahan dinaikkan sambil mengamati arus yang terbaca pada ampermeter. Arus akan membesar dan akhirnya juga akan mengecil. Pada arus mencapai nilai maksimum, frekuensi pada rangkaian itu merupakan frekuensi resonansi. Banyak peralatan elektronik memerlukan rangkaian resonansi ini. The last material about the application of alternating electric current in daily life. The first, tuning is one part of radio that serves to select one of the transmitter frequencies in the air. The main component in this section is Farco or variable condensator. Pada materi ini dapat dilihat ada 3 aplikasi atau penerapan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada tuning, dapat kita lihat pada gambar, di mana tuning ini merupakan salah satu bagian dari sebuah radio yang berfungsi untuk memilih salah satu frekuensi pemancar yang ada di udara. Komponen utama pada bagian ini dinamakan dengan Farco atau variabel kondensator. Bagaimana cara tuning memilih salah satu frekuensi dari pemancar radio? Caranya adalah dengan menggunakan prinsip resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi ini merupakan peristiwa bergetarnya benda lain akibat getaran sebuah benda walaupun kedua benda tidak bersentuhan. Kenapa benda tersebut bisa bergetar? Karena terdapat kesamaan frekuensi antara kedua benda tersebut. Berdasarkan prinsip resonansi itulah rangkaian tuning dapat terjadi pada sebuah radio sehingga radio tersebut dapat bekerja. Nah, ketika kita memutar Farco, maka kita merubah nilai kapasitansi dan induktansi yang ada pada rangkaian tuning tersebut sehingga menghasilkan sebuah frekuensi yang sama dengan frekuensi pada salah satu pemancar radio yang ada. Sebagai contohnya, apabila kita ingin mendengarkan siaran dari pemancar radio yang bekerja pada frekuensi 97,9 MHz, maka kita akan memutar Farco sehingga nilai kapasitansi serta nilai induktansinya diubah sehingga menghasilkan frekuensi sebesar 97,9 MHz juga. Dengan demikian, maka kita bisa mendengarkan siaran dari pemancar radio tersebut. Hal ini juga yang menyebabkan kita mendengar suara yang tidak jernih, seperti suara desis karena terdapat dua pemancar yang frekuensinya tercampur. Apabila tidak terjadi resonansi antara frekuensi pada rangkaian tuning dengan frekuensi dari pemancar radio yang kita dengar. The second, Barry's transformer is a device used to increase or decrease that alternating voltage. The transformer consists of three main components, namely the first coil or primary, which act as an input, the second secondary coil, which act as the output, and an iron core, which serves to amplify
the resulting magnetic fields. Yang kedua ada yang dinamakan dengan transformator atau trafo. Ini merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Transformator ini terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu kumparan pertama atau yang disebut dengan primer yang bertindak sebagai input, kumparan kedua atau disebut dengan sekunder yang bertindak sebagai output, dan inti besi yang berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Nah, prinsip kerja dari sebuah transformator ini adalah ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, perubahan arus listrik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet yang berubah. Medan magnet yang berubah diperkuat oleh adanya inti besi dan dihantarkan inti besi ke kumparan sekunder, sehingga pada ujung-ujung kumparan sekunder akan timbul GGL induksi. Efek ini dinamakan induktansi timbal balik atau mutual inductance. Dan dapat juga kita lihat gambar dari transformator ini pada slide. The last filter in the wave rectifier serves to obtain an even and indirectional output voltage from the rectifier circuit. The purpose of rectification is to obtain direct current. Dapat dilihat pada slide itu merupakan gambar dari filter atau biasa disebut dengan tapis dalam penyearah gelombang atau rectifier yang berfungsi untuk mendapatkan tegangan output searah yang rata dari rangkaian rectifier. Tujuannya yaitu memperoleh arus searah. Dalam penyearah, kita tidak memperoleh arus searah murni, melainkan arus searah yang berubah secara periodik. Jadi, arus searah ini mengandung komponen arus bolak-balik. Variasi tegangan ini disebut riak tegangan. Riak tegangan pada penyearah gelombang penuh lebih kecil dengan riak tegangan pada penyearah setengah gelombang. Untuk lebih memperkecil riak tegangan ini digunakan filter yang bertugas untuk meloloskan komponen searah dan mencegah komponen bolak-balik. Ada 2 macam filter kapasitor. Yang pertama low pass atau tapis lolos rendah, di mana rangkaian ini digunakan untuk melewati sinyal-sinyal frekuensi rendah dan melemahkan sinyal-sinyal frekuensi tinggi. Yang kedua itu high pass atau tapis lolos tinggi, di mana rangkaian ini digunakan untuk melewati sinyal-sinyal frekuensi tinggi dan melemahkan sinyal-sinyal frekuensi rendah. That's all material today. Sorry for the mistake and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.